Untuk kondisinya sekarang tadi pagi Bang Indra juga udah mulai berkumpul, duduk di ruang tamu, kemudian ngobrol sama anak-anak, ngobrol sama Dila, kemudian juga sarapan di meja makan ya tadi pagi. Kalau kemarin itu sempat ada syukuran ya, istilahnya kayak ungkapan syukurlah Bang Indra ini bisa kembali ke rumah, kemudian juga kesehatannya sudah kembali pulih. Oke, kalau untuk selang seperti yang tadi Mas Roy udah jelasin ya, itu akan permanen dan akan nanti ada berkalanya untuk dicek apakah ada mampet atau apa, itu nanti akan ada berkalanya itu diperiksa gitu ya. Nah kalau untuk fisioterapinya sendiri kemarin sih sekitar 1 bulan sampai 2 bulan, tapi dilihat juga kan kalau memang, karena kalau dilihat dari perkembangannya Bang Indra itu cepat banget gitu, semakin kesini tuh ya di luar ekspektasi banget gitu. Dia bener-bener sekarang udah bisa jalan, udah bisa duduk sendiri dan segala macamnya tuh dia udah lumayan bisa sendiri gitu. Itu di luar dugaan kita sih gitu. Ya, jadi kalau untuk masalah itu Bang Indra sendiri kayaknya juga belum tahu ya gitu. Dia belum sadar kalau memang dipasangin selang, karena memang selangnya sendiri tidak mengganggu aktivitasnya dia sih gitu ya, karena memang selangnya bukan kayak selang yang gede gitu, enggak gitu. Jadi memang selangnya membantu untuk tadi yang seperti dijelaskan Mas Roy, mengurangi cairan yang ada di kepalanya ini gitu. Belum sadar. Bukan kateter, jadi dia selang itu adanya di dalam tubuh, jadi bukan di luar. Ya berharap bahwa semoga kepulangannya ini bisa menuju ke proses yang lebih baik lagi dengan progres yang kita harapkan. Semoga semuanya bisa menjadi lebih baik dan pulih seperti dulu. Jadi kalau itu kita belum kasih tahu juga ya ke dia, kalau dia sempat kritis atau apa itu kita belum kasih tahu gitu kan, karena takutnya dia kaget atau apa. Tapi dia tahu dia sempat sakit gitu kan, dan sekarang sudah pulang ke rumah. Itu kemarin dia sempat ada ucapan terima kasih gitu ya, dan dia sangat-sangat bersyukur banget gitu kan. Dan bahkan kemarin itu sudah mulai sholat gitu ya, sholat dengan posisi tiduran gitu. Iya, dia udah mulai sholat gitu, dia minta sholat. Kemudian untuk baca doa ya itu dia alhamdulillahnya nggak ada memori yang lost, nggak ada. Jadi dia hafal semua surah-surah itu, dia masih hafal gitu. Insya Allah kita sih berharap bisa sembuh 100% gitu ya, karena kalau dilihat memang mungkin teman-teman bisa lihat Bang Indra ini nggak terlalu banyak berubah gitu ya. Bahkan kemarin mau pulang ke rumah sakit aja masih ngebanyol mau gerak jalan kayak pas Gibra gitu ya. Emang Bang Indra orangnya begitu deh. Ya kalau Bunda seorang wanita ya pasti dia punya kewanitaan yang menjunjung tinggi harkat martabat kepribadian dia, terutama bangsa Indonesia. Nah, polemik viralnya Bang Korla ini secara pribadi mungkin menguntungkan buat dia dan keluarga, mengangkat harkat martabat dia dan keluarga. Kami memberi saran, kami menegur, seiring dengan terangkatnya harkat martabat keluargamu dan dirimu, tolong juga angkat harkat martabat wanita Indonesia, bangsa Indonesia. Karena ini menyangkut budaya Indonesia. Ayo kita datang sama-sama ke rumah sakit, kita cek apakah itu kelaminnya asli atau itu buatan. Nah, tapi di sini kita mengandung Indonesia, mengandung Pancasila. Dan bukan persatuan bencong-bencong atau persatuan LGBT yang bergabung untuk mempopulerkan dengan cara-cara begitu menurut saya. Sebaiknya kembalilah ke jalan yang benar dengan cara-cara yang benar untuk Indonesia yang baik dan benar juga gitu. Apa perlu kita buat sayembara? Siapa yang menemukan bukti bahwa dia dulu adalah laki-laki, itu nggak penting bagi saya. Yang jelas menurut saya apa yang dilakukan itu bukan budaya kewanitaan. Dan buat Korla saya ingatkan lagi bahwa Tuhan bisa mengangkat derajat kamu dan sewaktu-waktu bisa diangkat juga, bisa juga dipermalukan. Makanya diberi kesempatan. Semua orang-orang yang mengkritik tolong didengarkan, karena ini menyangkut tanggung jawab budaya bangsa Allah juga. Saya nggak mengatakan diri saya baik atau buruk, tapi saya mengatakan apa yang kamu lihat itu saya risih. Jangan goyang yang dengan kalimat-kalimat
Nggak ada penting. Saya mau tanya, budaya apa yang bisa menjadi contoh yang baik dari orang itu? Budaya apa? Hanya budaya viral. Ngapain juga nih kita Mirjani ngasih 100 juta dulu buat apa? Ya kan? Lama-lama nanti orang tiru. Sunat habis, joget dapat duit. Iya kalau dapat. Kalau nggak gimana? Habis laki-laki. Jadi perempuan semua. Kan satu yang membuat gara-gara itulah, gara-gara lu liatin pantat kamu, susu kamu, itulah yang membuat orang nonton. Tapi belum pernah kena batunya. Nah, jadi kamu udah dapat, mumpung belum ada yang laporin nih. Saya minta sisa 5 hari lagi. Korla nggak minta maaf dan tidak merubah dan tidak meyakinkan kita laporkan. Tinggal di ini aja dilakukan upaya hukum kan. Kan kita kan menganut 2 jalur kan, pidana dan perdata. Pidana berarti dilaporkan ke kepolisian, berarti ada dugaan-dugaan memang pelanggaran tindak pidana secara objektif ataupun subjektif. Mungkin dari penghinaannya, pencemaran nama baik, atau kejahatan-kejahatan misalnya pencucian uang dan lain-lain. Silakan saja sepanjang ada alat bukti. Perdatanya yang langsung digugat nanti, digugat lewat pengadilan. Nanti biarkan majelis hakim yang menentukan atau menguji materi. Ada dugaan pelanggaran perdata, tidak. Ada dugaan pelanggaran pidana, tidak gitu. Nah di situ nanti yang membuktikan bukan pelapor, bukan terlapor, tapi pihak aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan atau pengadilan yang menentukan sudah ada dugaan pelanggaran hukum nggak, baik pidana ataupun perdata. Komisi Penyiaran Indonesia di stop aja. Karena begini, kalau saya ngeliat kan budaya kan hanya konser. Gitu. Konser itu mau dibesarkan dengan budaya diskotik kan. Budaya joget, budaya mabuk ya. Menurut KPI Pusat tidak boleh ditayangkan dimanapun. Jadi kalau kalian melanggar berarti LGBT di luar sana harus mempunyai hak yang sama. Ya, jangan peraturan yang udah dibikin sama pemerintah, peraturan juga yang dilarang sama kalian semua. Karena kemarin ini sempat rame di TikTok soal kasus yang katanya temukan buhul. Nah, gue mau nanya langsung nih untuk membuktikan benar atau tidak. Enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada poin. Jadi untuk yang pemberitaan di sana itu semua palsu ya, Pak? Palsu semua. Emang nggak nemu apa-apa? Nggak nemu apa-apa, nggak ada apa-apa. Nggak ada pembuangan itu apa namanya buatan orang atau apa tuh. Untuk saya yang pengebunan ini tidak ada apa. Bersih, tidak apa. Mungkin karena emang tampilan rumah yang kesannya seperti rumah terbengkalai kan. Khawatir takut sebenarnya nggak ada sih. Karena emang kan udah lama tinggal di sini, jadi apa yang ditakutin gitu. Kalau itu aku nggak ngeliat tuh. Nggak ngeliat karena aku tahunya dapat dari ini doang aja. Yang apa sih? Sosmed yang pada nge-share tuh. Kalau aku sih nyaraninnya begini. Kalau untuk informasi seputaran kayak benda-benda yang ada ditemukan di sini tuh kita skip. Karena itu belum tentu juga kebenarannya kan. Nggak ada. Karena banyak Mbak, banyak sekali media-media di luar tuh, di luar stasiun TV ya. Banyak sekali yang mungkin nyari berita-berita yang dicari sama dia di sini. Yang di luar tuh nggak ada. Semua di sini nggak ada ya. Ali selama di sini nggak pernah nemuin apa-apa sih. Selama teman-teman kreator yang ngebantu kita dari awal tuh ikut terlibat itu nggak pernah nemuin sesuatu yang di luar nalar maksudnya gitu. Meskipun rumah ini awalnya memang kelihatan kayak angker gitu ya, tapi nggak ada sama sekali sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.